Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Kurniansyah dengan NIM 22111181028. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pulse Width Modulation atau yang disingkat PWM, di mana presentasi ini bertujuan untuk memenuhi syarat nilai sistem komunikasi dan transmisi. Oke. Ini adalah tiga topik yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian PWM, yang kedua ada siklus kerja PWM, dan yang ketiga ada frekuensi PWM. Kita bahas yang pengertian PWM. Apa itu PWM? PWM adalah suatu teknik modulasi yang mengubah lebar pulsa atau pulse width dengan nilai frekuensi dan amplitudo yang tetap. PWM dapat dianggap sebagai kebalikan dari ADC atau Analog to Digital Converter yang mengkonversi sinyal analog ke digital. PWM atau Pulse Width Modulation ini digunakan untuk menghasilkan sinyal analog dari perangkat digital. Contohnya dari microcontroller. Oke, selanjutnya PWM ini memiliki mode operasi. Tepatnya ada 3 mode operasi. Yang pertama ada inverted mode, di mana pada mode inverted ini jika nilai sinyal lebih besar daripada titik pembanding atau compare level, maka output akan diset high atau dalam 5 volt. Dan sebaliknya, jika nilai sinyal lebih kecil dari titik pembanding, maka output akan diset low atau 0 volt. Nah, yang kedua ada non-inverted mode, di mana pada mode non-inverted ini output akan bernilai high atau 5 volt jika titik pembanding atau compare level lebih besar daripada nilai sinyal, dan sebaliknya akan bernilai low atau 0 volt pada saat titik pembanding lebih kecil dari nilai sinyal. Nah, yang ketiga ada toggle mode. Pada mode toggle ini, output akan beralih dari nilai high atau 5 volt ke nilai low atau 0 volt jika titik pembanding sesuai, dan sebaliknya beralih dari nilai low ke high. Nah, untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan PWM, kita coba melihat contoh dari sinyal yang dihasilkan oleh microcontroller atau IC55 ini. Sinyal yang dihasilkan oleh microcontroller atau IC55 ini adalah sinyal pulsa yang berbentuk segi empat, dan gelombang yang dihasilkan itu akan tinggi atau rendah pada waktu tertentu. Misalnya, untuk gelombang ini tingginya berada di 5 volt, sedangkan untuk gelombang rendahnya ada di 0 volt. Nah, untuk durasinya yaitu ada durasi on time dan juga off time, di mana durasi on time ini adalah lamanya waktu di mana sinyal tetap berada di posisi tinggi, di posisi 5 volt ini. Sedangkan off time itu kebalikannya, yaitu lamanya waktu di mana sinyal tetap berada di posisi rendah atau posisi 0 volt. Nah, untuk sinyal PWM ini, kita perlu melihat dua parameter penting yang berkaitan, yaitu siklus kerja PWM-nya atau duty cycle, dan frekuensi PWM-nya atau PWM frekuensi. Selanjutnya kita akan membahas tentang siklus kerja PWM atau duty cycle-nya. Seperti yang disebut di atas, sinyal PWM akan tetap on untuk waktu tertentu, dan kemudian terhenti atau off selama sisa periodenya. Yang membuat PWM ini istimewa dan lebih bermanfaat adalah ketika kita dapat menetapkan berapa lama kondisi on harus bertahan dengan cara mengendalikan siklus kerja atau duty cycle PWM-nya. Nah, untuk duty cycle atau siklus kerja ini dinyatakan dalam bentuk persen. Sehingga semakin tinggi duty cycle-nya dalam persen, maka lebar pulsa on atau high-nya akan semakin lebar. Oke, kita bisa lihat pada gambar yang ada di sebelah sini. Nah, untuk kondisi yang sinyalnya selalu dalam kondisi on, itu disebut dengan 100% duty cycle atau siklus kerja 100%.
di mana sinyalnya akan berada di atas, tinggi, atau di 5 volt. Sebaliknya, sedangkan kondisi yang sinyalnya selalu dalam kondisi off, itu disebut dengan 0% duty cycle, atau siklus kerja 0%, di mana nanti sinyalnya akan berada di bawah, atau di 0 volt. Nah, seperti yang saya katakan tadi, semakin besar duty cycle dalam persen, maka lebar pulsa on atau high-nya semakin besar. Kita lihat di duty cycle 25% atau cara kerja atau siklus kerja 25%. Untuk lebar pulsa on atau high-nya sangat berbeda dengan duty cycle 50%. Begitu pula yang 50% ini lebar pulsanya sangat berbeda dengan yang 75% duty cycle. Yang membedakan antara ketiga ini adalah lebar pulsanya, di mana duty cycle 50% ini lebih lebar dibanding dengan 25% duty cycle. Dan 75% duty cycle ini lebih lebar dibandingkan dengan 50% duty cycle. Adapun rumus untuk menentukan duty cycle, di mana rumusnya T on dibagi dengan T total, di mana T on ini adalah waktu di mana tegangan keluaran berada pada posisi tinggi atau high. Sedangkan T off itu waktu di mana tegangan keluaran berada pada posisi rendah. Dan T total itu adalah waktu satu siklus atau penjumlahan antara T on dan T off, atau disebut juga dengan periode satu gelombang. Oh iya, sehingga tadi bisa saya tarik kesimpulan bahwa semakin besar duty cycle dalam persennya, maka lebar pulsa atau on atau high-nya akan semakin lebar, berbanding terbalik dengan pulsa off atau low-nya, di mana semakin duty cycle dalam persennya lebar, maka lebar pulsa off atau low-nya ini akan semakin sempit atau kecil. Oke, selanjutnya saya akan bahas frekuensi PWM. Frekuensi PWM menentukan seberapa cepat PWM menyelesaikan satu periode. Nah, satu periode di sini adalah waktu on dan off penuh dari sinyal PWM. Seperti yang kita lihat dari gambar yang di sini. Di mana periode ini adalah satu gelombang dalam keadaan on time dan satu gelombang dalam keadaan off time. Itu disebut dengan satu time periode. Nah, dengan rumusnya frekuensi sama dengan 1 per time periode. Biasanya, sinyal PWM yang dihasilkan oleh microcontroller akan sekitar 500 Hz. Frekuensi tinggi tersebut akan digunakan dalam perangkat switching yang berkecepatan tinggi, sehingga seperti inverter atau konverter. Akan tetapi, tidak semua aplikasi membutuhkan frekuensi tinggi. Sebagai contohnya, untuk mengendalikan motor servo, kita hanya perlu menghasilkan sinyal PWM dengan frekuensi 50 Hz. Selanjutnya, apa sih yang membedakan frekuensi PWM dan siklus kerja? Sederhananya seperti ini, seberapa cepat sinyal PWM harus dihidupkan atau dalam kondisi on dan dimatikan atau dalam kondisi off, itu ditentukan oleh frekuensi sinyal PWM. Dan kecepatan berapa lama sinyal PWM harus tetap on, itu ditentukan oleh siklus kerja PWM. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.